Ya, Pak Yuri melanjutkan dialog dari Ya, sebelum jeda tadi. Tadi Anda sampaikan mungkin faktor terbesar yang mempengaruhi pelemahan rupiah ini adalah ekspektasi global terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Tapi bagaimana dengan ketegangan geopolitik global yang juga semakin panas? Apakah ini menjadi salah satu faktor juga yang membuat rupiah tergerus? ya, geopolitik global itu pasti akan mempengaruhi, Mbak. Jadi, sekarang ini kan orang worry about inflasi, dan inflasi itu kan setelah pandemi itu lebih disebabkan karena adanya supply chain yang terganggu. Jadi geopolitikal ini bisa menjadi resiko yang akan mengganggu nanti, terhadap, supply chain, di market nanti yang nanti. Dan pasti ini kalau ini tidak di-manage dengan benar dan disrupsi, itu bisa jadi dia akan menjadi faktor X yang bisa menyebabkan inflasi kembali naik akibat terganggunya supply chain itu sih saya bilang. Baik, apakah saat ini Mhm. pelaku pasar di global ini tengah memburu aset safe haven seperti dolar dan juga emas? Saya rasa dengan adanya geopolitical dan uncertainty, saya rasa masih memburu aset-aset tersebut, terutama emas ya tentunya. Baik, tapi bagaimana ini Mhm. mempengaruhi aset-aset keuangan Indonesia di mata investor global? Kalau dilihat dari kondisi domestik, Mbak, sebenarnya, seperti yang selalu saya bilang bahwa, Indonesia ini adalah sebenarnya kalau dilihat dari perspektif growth story, ya, Indonesia ini sweet spot buat investasi, di mana dengan yield yang sekarang, dengan inflasi domestik yang sekarang, itu sebenarnya merupakan, suatu tempat yang menarik buat investasi, apalagi buat investor dari luar negeri. Dan saya juga melihat, ya sebenarnya kita punya punya, apalagi nanti kalau pemilu berjalan dengan lancar, ya saya rasa ini merupakan level terbaik untuk masuk ke Indonesia. Baik, artinya di saat-saat seperti ini ketika kita sedang menunggu pemilu di 14 Februari nanti dan juga pemangkasan suku bunga di bulan April nanti, apakah menurut Anda investor ini akan semakin wait and see dan artinya capital outflow akan semakin besar? Ya, kalau saya melihat menjelang ya, sebenarnya, menjelang pemilu ini ya, kalau tidak wait and see ya, investor memang sedikit cautious ya. Cuman kalau dilihat dari level dolar rupiah dan dari level SBN sekarang, itu sebenarnya merupakan level yang menarik untuk, melakukan investasi. Jadi collecting sebelum 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 apa, sebelum kepastian dari pemilu dan lain-lain itu terjadi. Resiko masih ada, cuman ya, ya apa, seninya kan di situ, Mbak. Jadi, ya mungkin investasi kalau bisa ahead of the curve ya level sekarang ini saya bilang merupakan level yang menarik. Baik, di tengah pelemahan rupiah ini menurut Anda seperti apa trennya? Hingga 14 Februari nanti ketika kita selesai pemilu dan juga hingga adanya realisasi pemangkasan suku bunga The Fed? Ya, saya rasa rupiah masih akan, sedikit tertekan yang mungkin akan bisa mencoba level 15.900 dan untuk selanjutnya mungkin, saya melihat pergerakan rupiah itu akan bergerak di sekitar level 15.300 di 16.000. Jadi range yang cukup besar sih. Baik, tapi kalaupun memang sudah jelas, ketika pemilu ini terjadi dan juga sudah ada kejelasan dari pemangkasan suku bunga The Fed, apakah Anda lihat peluang rupiah untuk menguat ini akan sangat signifikan mungkin kembali lagi ya ke bawah 15.000? Ya, pulang itu, saya rasa masih ada, terutama kembali ke bawah level di bawah 15.500 ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat mata uang lain ya, rupiah ini emang lagging ya, agak-agak terlambat. Kalau melihat dari mata uang lain sebenarnya sudah, kayak British pound, Australian dollar itu sebenarnya juga sudah sudah mulai menguat karena emang market melihat, the Fed akan menurunkan suku bunganya di tahun ini. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat rupiah ini agak sedikit, terlambat buat, melakukan apa, buat penguatannya, Mbak. Baik, tapi dampaknya seperti apa Pak Yuri kalau ternyata penguatan ini juga terjadi terlalu cepat atau terlalu signifikan? Buat rupiah. Ya, betul. Iya, ya pasti ya, klasikal ya, kalau penguatan terlalu cepat ya, ekspor kita kan juga akan terganggu, Mbak, ya. Jadi, seperti kita ketahui kan kita sudah hampir di atas 30, bulan ya kita, ekspornya sangat, surplus terus. Jadi, penguatan rupiah yang terlalu cepat juga juga tidak baik saya rasa buat, ekspor kita.
Baik, Pak Yuri, kita tahu Bank Indonesia Ya, dalam rilis RDG yang terakhir mengatakan akan tetap mengeluarkan instrumen-instrumen investasi untuk menjaga stabilitas rupiah. Artinya mulai dari SRBI, SVBI, dan juga SUVBI, dan juga kebijakan term mhm. deposit falas DH ini mungkin masih akan dilanjutkan. Menurut Anda harus seagresif apa Bank Indonesia di tahun ini di tengah volatilitas baik itu di global dan juga di dalam negeri? Ya, instrumen-instrumen baru yang dikeluarkan Bank Indonesia itu kan sebenarnya, tujuannya untuk, me-manage volatilitas dari rupiah ya. Namun saya melihat, tampaknya, so far ya, walaupun, outstanding-nya juga makin besar, itu, masih kurang optimal dalam hal, membantu penguatan, rupiah ini. Jadi, tapi dengan dikeluarkannya instrumen baru itu, setidaknya kalau saya melihat, itu menahan laju dari pelemahan rupiah sendiri akibat ketidakpastian dari The Fed. Jadi, instrumen itu saya rasa, masih sangat baik untuk, terus dilanjutkan oleh, Bank Indonesia, karena di satu sisi itu juga akan menahan, volatilitas pelemahan dari rupiah, Mbak. Baik, tapi, apakah untuk diversifikasi instrumennya ini juga harus diperbanyak dan seperti apa respon dari nasabah perbankan? Kalau saya dari sisi diversifikasi sih, saya rasa ini cukup ya, Mbak, ya. Justru mungkin yang harus di-manage oleh, otoritas itu adalah bagaimana, supaya instrumen-instrumen tambahan ini tidak mendisrupsi dari, imbal hasil dari SBN, ya. Jadi kalau saya lihat, bahwa, SRBI yang, imbal hasilnya lebih tinggi dibandingin SBN ini yang mungkin sedikit demi sedikit harus dikonvergensi jadi tidak mengganggu dari, yield dari SBN. Karena saya melihat, asing itu sebenarnya masih masih tertarik untuk, lebih fleksibel bagi dia untuk masuk ke surat berharga negara dibandingkan dia masuk ke instrumen-instrumen ini. Baik, itu dari segi investor asing, tapi kalau dari investor domestik sendiri Anda lihat apakah ini akan menyedot likuiditas perbankan apabila ternyata instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia ini semakin banyak lagi dan juga SBN ini semakin agresif juga dikeluarkan pemerintah? Ya, saya rasa itu akan berpengaruh, Mbak, tapi, di market sendiri saya melihat juga, Bank Indonesia pasti akan, mengelola likuiditasnya dan melalui instrumen lain selain ini, gitu. Jadi selain mengeluarkan SBN ini kan, Bank Indonesia dan otoritas juga mempunyai instrumen lain untuk mengelola likuiditas ya. Jadi selain, penurunan suku bunga, ada bisa langsung beli, masuk ke market dan lain-lain. Saya rasa pasti Baik. akan selalu dijaga.